Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas D3 Elektronika B. Pada pertemuan kali ini kelas kami mendapatkan tugas yang diberikan oleh Pak Budi, yaitu tentang K3. Nah, kebetulan di sini saya itu mendapatkan K3 tentang rumah tangga. Ya, gimana K3 rumah tangga? Apakah keselamatan kerja pada saat membangun rumah tangga? Iya, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Mari kita simak video PPT saya. Let's go. Ya, sekarang kita sudah berada di PowerPoint. Kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau ketika di lingkungan rumah tangga. Ya, sebelum kenalan dulu. Kenalkan, nama saya Sandi Jalan Ramadan dari kelas 3 D3 Teknik Elektronika B dengan NRP 11031717044. Yuk, next. Ya, kita membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan rumah tangga. Rumah tangga siapa yang kita bahas? Oh, bukan ya, tapi tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan rumah tangga. Yuk, next. Apa sih K3 itu? K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Berarti K3 ini sangat diperlukan untuk setiap pekerjaan agar keselamatan dan kesehatan kerja selalu terjaga. K3 juga tidak melihat tempat ya, bahkan di rumah tangga pun ada juga K3-nya itu ya. Kenapa bisa demikian? Mengapa K3 di lingkungan rumah tangga itu penting? Bila sebuah rumah tangga memperkerjakan pekerja rumah tangga atau PRT, maka lingkungan rumah tangga menjadi tempat kerja bagi PRT dan sebagai pekerja. PRT juga berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jadi PRT ini harus memiliki fasilitas khusus ya, dan kita harus memberikan hak-hak kepada dia untuk keselamatan dan kesehatan kerjanya. Yang kedua, pada umumnya kita menganggap bahwa rumah merupakan lingkungan yang aman, namun sebenarnya ada banyak sumber bahaya kerja dalam lingkungan rumah tangga seperti peralatan listrik, pemutih pakaian, deterjen, kompor gas, hewan peliharaan, pisau, tindak kriminal, ergonomi, dan sebagainya. Ya, ini kadang disepelekan ya oleh orang-orang ya. Di rumah sudah merasa aman, tapi belum tentu kondisi tersebut itu aman. Ya, next. Ya, potensi kecelakaan kerja pada rumah tangga. Wah, pertama ini stop kontak ini ya. Stop kontak yang kayak gini nih biasanya ini anak-anak kosan atau di rumah-rumah yang sudah lama yang kayaknya ini harus butuh benar-benar diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki ini akan menimbulkan korsleting ya. Jadi ini kalau misalnya terkena air gitu nanti akan hubung singkat arus listrik, atau nanti kalau misalnya kesenggol orang nanti orangnya bisa kesenggol. Ya, yang kedua ini atap rumah udah jebol kayak gini. Waduh, ini kalau atap rumah udah jebol kayak gini nih bisa-bisa tikus ini lompat dari atas ke bawah ini ya. Atap rumah kayak gini ini sangat berbahaya teman-teman, karena selain dapat uh, menimbulkan tikus turunnya, selain itu nanti material-material yang ada di atap itu akan kalau misalnya runtuh langsung menimpa orang yang ada di bawahnya tersebut. Wah, yang ketiga ini lantai retak ini ya. Biasanya ya ini di rumah-rumah lama gitu. Terus orang-orangnya itu juga enggan untuk mengganti lantainya yang sudah retak menjadi lantai yang baru. Ya, lantai retak ini bisa mengakibatkan orang tersandung. Apalagi nanti kalau misalnya terkena masuk ke dalam kulit nanti bisa. Ya, yang keempat, peralatan rumah yang berantakan. Ya, ini biasanya terjadi ya di rumah-rumah yang memiliki pembantu rumah tangga. Biasanya sapunya, topelnya itu ditaruh di sembarang tempat, ya tidak ditaruh pada tempatnya. Sehingga dapat terjadi kehilangan atau apa, akhirnya membeli lagi dan membeli lagi. Yang kelima ini ada botol ya yang belum diberi label oleh pemilik rumahnya. Ini nanti kalau misalnya ini isinya garam atau gula kan nggak masalah ya, masih bisa dirasakan. Nah, kalau ini isinya misalnya cairan kimia, misalnya alkohol atau RH3 gitu, kalau misalnya tidak diberi nama seperti ini kan akan kebingungan ya. Nanti misalnya masak dikasih alkohol kan gimana ya nanti ya. Ya,
Selanjutnya ini ada area yang perlu diperhatikan dalam melakukan perbaikan K3 di lingkungan rumah tangga. Ada 7 ya di sini ya teman-teman ya. Yang pertama penanganan dan penyimpanan material. Yang kedua adalah desain tempat kerja. Yang ketiga keamanan mesin dan peralatan kerja. Yang keempat lingkungan fisik. Yang kelima fasilitas kesejahteraan. Yang keenam upah dan manfaat. Wah, upah dan manfaat itu termasuk K3 juga ya. Yang ketujuh merupakan komunikasi dan hak sukses. Wah, aku kok dijelaskan? Iya, di slide selanjutnya akan kita jelaskan. Yuk, kita slide selanjutnya. Ya, pencegahan kecelakaan kerja pada rumah tangga. Yang pertama, penanganan dan penyimpanan material. Penyimpanan barang dengan rapi pada tempatnya ya, sehingga kita kalau misalnya mencari-cari itu gampang ya. Kalau misalnya rapi pada tempatnya, tidak terselengkra ke sana kemari ya. Yang kedua penggunaan roller atau peralatan beroda untuk memindahkan benda besar. Ya ini biasanya yang orang-orang kaya gitu ya, misalnya barang-barangnya itu besar-besar kayak ada patung atau apa itu harus butuhkan roller ya. Kalau misalnya diangkat sama orang aja nanti mungkin bisa pecah gitu ya batangnya. Yang kedua adalah desain tempat kerja. Yang pertama penempatan peralatan listrik agar mudah dilihat dan diraih. Nah ini ya kalau saya menaruh tempat peralatan listrik itu diusahakan bisa mudah dilihat atau bisa diraih ya. Jangan seperti tadi ya yang colokannya itu bisa membuka seperti itu ya. Yang kedua, pemeriksaan sambungan listrik yang aman dan tidak bergelupas. Ya ini kayak tadi ya yang contoh yang tadi potensi bahaya itu ya yang nomor 1 tadi. Yang ketiga, keamanan mesin atau peralatan kerja. Penggunaan pelindung atau penutup untuk bagian mesin atau peralatan yang berputar. Contoh mesin cuci. Nah, mesin cuci ini harus uh, dikasih pelindung ya atau penutup ya. Kalau nggak kita nanti bajunya kemana-mana ini ya. Bisa keluar ke sana kemari ya. Nanti keluar semua nggak jadi cuci-cuci, tambah cuci-cucinya berulang-ulang. Yang kedua, tersedia dan lalu nomor 4 ada lingkungan fisik teman-teman ya. Yang pertama, ruangan dan tempat kerja selalu memiliki cahaya cukup dari jendela dan atau lampu. Nah ini tujuannya itu ada tersendiri ya, bukan hanya untuk terang ya. Melainkan kalau misalnya seandainya ada kecelakaan kerja seperti kebakaran atau apa, kita bisa menyelamatkan diri dengan melalui jendela. Lalu yang kedua adalah pipa. Tabung gas dan regulator selalu dalam kondisi baik dan tidak bocor. Nah ini biasanya terjadi di itu ya di dapur atau biasanya di LPG ya. Biasanya regulator itu tidak selamanya itu seret ya. Lama-lama kan akan kendor sendirinya. Nah kadang-kadang orang-orang tidak pernah mengganti regulatornya, malah dikasih karet yang banyak agar bisa nyumpel. Ya seharusnya tidak begitu ya. Kalau misalnya regulatornya sudah longgar, sebaiknya membeli yang baru. Yang kelima, fasilitas kesejahteraan PRT di tempat kerja. Yang pertama, tersedia air minum yang bersih dan cukup. Wah, ini ya, hak setiap kesejahteraan PRT di tempat kerja itu harus terpenuhi ya. Ya seperti yang pertama ini ya, air minum yang bersih dan cukup. Kalau misalnya PRT dikasih air minum kotor ya nggak mau kerja di tempat kita ya. Seperti itu. Yang kedua, ini tersedia toilet yang bersih dan fasilitas cuci tangan. Nah, apalagi sekarang sedang musim-musim corona ya, harus kita menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabunnya yang pasti ya. Karena biasanya PRT itu habis menyentuh barang-barang ini itu jadi tidak tahu kuman apa aja yang menempel pada tangannya. Ya yang keenam upah dan tunjangan. Nah ini upah dan tunjangan ini termasuk kesejahteraan juga ya sebenarnya. Tapi kita bisa ya. Karena adanya slip gaji atau upah yang sesuai dengan pendapatan yang anda terima termasuk potongan, cicilan, bonus dan sebagainya. Nah jadi ini upah ini harus kita kasih ya pada PRT kita ya karena itu termasuk kesejahteraan dan itu merupakan hak dan hak merupakan bagian dari kecelakaan, bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja. Itu kenapa jadi kecelakaan tadi ya, keliru ngomong saya Pak ya, mohon maaf ya. Yang ketujuh, komunikasi dan hak untuk akses. Di sini terhindar dari kerja paksa dan atau kerja di luar kesepakatan atau kontrak kerja. Nah ini ya, jadi harus benar-benar ada MOU-nya ya. Jadi misalnya kita memperkerjakan seseorang untuk di rumah kita, jadi tidak semena-mena kita
memaksa mereka untuk kerja rodi ya, tidak diberi upah, tidak digaji dan sebagainya, tidak dikasih makan, tempat tidur, ya, semua aja dikasih ya. Enggak kayak gitu ya. Next. Wah, sudah selesai ya. Terima kasih, itu semua adalah K3 rumah tangga. Terima kasih telah menonton video PowerPoint saya. Terkadang jokesnya juga tidak jelas, terkadang juga omongannya tidak jelas, terkadang patah-patah atau bagaimana. Ya namanya juga belajar ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa kunjungin channel teman-teman yang lainnya di kelas 3 D3 LKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.